Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di OB, obrolan bola setiap hari Jumat yang tidak ada Mamat Al-Katirinya. Karena Mamat Al-Katiri cuma ada di Senin dan Kamis di program Sportcast, program podcast terbaik sepak bola nomor 1 di Indonesia. Sekarang kalau OB bersama saya Ripan Perdipta, bersama Bruno Fernandes dan Fahmi Adlans. Enggak ada namanya juga sih. Tadi gue mau sombong, ternyata Bapak Satu. Hari ini gue bukan Bruno, McAllister dong. Itu baju lu bagus juga lang. Ian Ras. Ini tahun berapa sih? Enggak tahu, Ian Ras. Ini lu sebagai fans Liverpool. 90-an. Lu udah nonton? Belum lah. Padahal dia fans Tottenham Hotspur ya. Gue beli. Iya kenapa lu? Kalau sebagai pecinta jersey apa aja boleh dong. Kenapa lo tiba-tiba pecinta jersey? Si cinta jersey banget. Iya anjir. Jadi Sobat Sporty, kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, besok akan ada pertandingan antara Internasional Milan melawan Manchester City. Lu gak nanya kenapa gue pakai ini? Kenapa pakai baju itu? Oh iya kan. Gak dapet tiket Argentina Pak. Oh iya. Gimana tuh yang pada keluar? Lu dapet ya? Gak dapet Pak. Gak dapet. Maaf Pak. Jadi kemarin sudah dibuka ya. War tiket sudah ditutup Jadi lagi. Kalau lu gak dapet jadi mau jadi apa nih? Hatpam. Jadi sama biar nonton ya. Biar nonton. Itu Ini gimana caranya gue mau kita nonton? ngomongin ini ya, fenomena di zaman sekarang ya, bahwa ternyata kalau war tiket tuh sekarang kayak gitu ya. Iya. Gimana ya? Enggak, calonnya sekarang berganti nama Pak. Jadi Just Tip. Oh benar. Iya betul, iya sih. Iya, Just Tip. Ya masa Just Tip Iya, cepat sold out, aja, cuman iya. ternyata banyak yang WTS juga, want to sell itu kan. Alasannya kelebihan beli, Nah, itu apa nggak beli mungkin gitu sih, kan. itu Ya, enggak sih. kelebihan Ya, beli. yang gak boleh suzon. Itu ada yang sidang skripsi, gue gak jadi nih karena sidang skripsi. Kan acaranya malam, mabat nih. Kan sebelum beli lu udah tahu dong mestinya sidang skripsi. Iya kan acaranya Iya, malam iya. juga. Iya. Lu sidang apaan jam 7:30 malam aja. Tapi melihat fenomena ini gimana? Tiket zaman sekarang gitu ya, bahwa tiket dijual di web memang secara pengorganisasian lebih mudah kali ya. Jadi lu tinggal ini gak usah. Iya, tapi Walaupun ujung-ujungnya harus ngantri tuker gelang kan. bukan kan yang kalau kita datang itu yang kita masuk kan lu udah coba masuk kan? Oh, Kan nggak kemarin gue bisa. coba war nih Nggak ya bisa, kan. ya. Beberapa kali lah. Yang pertama BRI gue bela-belain pinjam akun temen gue. Gak dapet juga. Yang kedua apa namanya? Full book itu loh. Gue mau belinya bukan yang mahal-mahal yang 600.000. Gak bisa. Nggak bisa. Mungkin karena lu pilihnya yang 600.000. Tapi karena semua kan pasti yang awal-awal tuh langsung 600.000 semua kan. Tapi gue cobain di semua sampai yang 4,5 juga gak bisa sih. Iya. Maksudnya tapi ada teman gue yang dapat, gue juga bingung dah. Padahal itu tepat waktu kita ya, maksudnya gak ngaret Iya setengah jam. nunggu sebelum jam Itu 12. Kayaknya emang semua tergantung amal dan ibadah masing-masing nih. Gue sampai nyari di YouTube cara menang war tiket. Ternyata gak dapat juga. Udah paling bener just tip. Gak bisa. Katanya 5 menit sebelum lo masuk dulu. Nanti 1 menit sebelum Keluar lagi. lo refresh. Iya. Nanti dapet tuh. Kagak dapet juga. Tapi tentunya jangan Bersedih berkecil hati. hati karena itu masih banyak, tapi dengan harga yang agak tinggi sih ternyata. Iya. Ternyata banyak yang ngejual. Saran gua kalau emang lo mau beli di calo atau mau beli di orang-orang yang jual tiket yang seperti yang di itu. up ya. Udah berbentuk gelang. Lah kan nanti penukarannya masih lama. Nah iya Pak, jangan berbentuk itu. Masa udah beli masih repot kita juga yang nuker gelang. Iya, nah itu juga sih pertanyaan, bahwa kemarin sempat ada yang bertanya waktu kita bahas di Obes Iya. sebelumnya. Itu kalau yang dari daerah gimana, katanya harus nuker dulu. Nah harusnya PSSI memberikan inilah apa namanya kemudahan kalau di daerah-daerah kota-kota gede misal. Iya, misalnya yang dari mana, dari Malang, dari Surabaya Iya kan harus nuker dulu ke ya, Jakarta. bisa kan. diberikan kemudahan misal di kota-kota besar misal perwakilan Bandung, Semarang, Atau mungkin mereka Surabaya. akan, karena kan jadwal Kirim. penukaran tiket gelangnya kan belum tahu kan. Mungkin sampai hari H akan ada tapi mungkin Iya. di beda lokasi. Beda lokasi. Jadi kalau yang mau beli nunggu gelangnya aja. Iya sih. Itu Kalau menurut paling- gua paling karena fix. lebih aman kan. Lu gak ketipu. Lu udah punya gelang anjir. Iya, iya. Daripada lu masih punya kertas yang ditukar itu barcode. dia. Kalau menurut gue mending pakai udah berbentuk gelang. Jadi jangan mau beli masih berbentuk kertas ya. Ya, Sekarang ya. kan penipuan juga banyak Pak. Banyak. Ya hati-hati Sobat Sporty, bahwa sudah banyak tuh kasus-kasus yang Iya ketipu. maksudnya kan yang konser-konser kita belajar aja deh Kalau iya. konser-konser gitu maksudnya. Kalaupun ketipunya cuma 600.000, 700.000 juga lumayan kan. Makan sebulan. Lumayan. Oke, itu tadi soal Argentina melawan Indonesia yang sebelumnya akan melawan Palestina di Surabaya. Surabaya. Nah, ngomong-ngomong Argentina, besok juga akan ada penyerang Argentina yang akan menghadapi Manchester City di final, yaitu Lautaro Martinez. Jadi Internasional Milan adalah satu-satunya harapan Italia terakhir karena Betul. Oh di iya, betul. UEL Italianya kalah, Fiorentina kalah. Iya. Ya.
AS Roma kalah di final. Iya. Nah sekarang ada satu lagi pilihannya nih Internasional Milan. Apakah wakil Italia di partai puncak ini akan kalah juga atau enggak menurut kalian Kalau gimana? menurut gua AS Roma kalahnya ada penalti. Enggak. Penalti kan? Penalti. Penalti. 2-1 yang menit akhir gol. Iya. Yang dia handsball. Iya, ada penalti. Ada penalti kan? Ada Ada penalti kan? Nah, ada penalti. Kemarin tadi malam ya, Menit akhir. Menit akhir 90. Bowen. Nah, yang ini Pak menurut gua Inter akan menang, Pak. Apakah Kayak bertahap. Lagi-lagi nih. Pernyataan kontroversial. bukannya bertahapnya malah makin cepet kalahnya ya? Dari adu penalti Iya. jadi 90 menit. Jangan-jangan nih babak pertama udah langsung dibantai. Iya. Tapi Yang AS Roma kan Mourinho ngamuk-ngamuk kan. kamu Ada handsball dan sampai sebagainya. dia dihukum 4 pertandingan Europe nggak boleh dampingin tim. Yang Fiorentina. Fiorentina nyesek menit 90 sama Bowen. Iya. Iya. Nyesek tuh. Iya. Maksudnya West Ham jago juga tuh ibaratnya. Nah kali ini bagaimana peluang Italia satu lagi Internasional Milan di besok banget soalnya. Iya. Kalau menurut gue menang Pak. Hah? Dari mana indikasinya bisa tiba-tiba menang? Karena bola itu bundar sih. Ya kalau itu iya. Cuma maksudnya tapi kayaknya ini emang kalau secara di atas kertas kan Manchester City di atas galanya lah. Maksudnya. Tapi menurut gue karena tidak pernah ketemu dan taktiknya juga belum pernah dialami oleh Pep. Kalau Pep kan tipikal orang yang belajar ya. Maksudnya ini gua analisa dulu nih. Oh ternyata lu akan seperti ini baru dihajar sama Pep. Nah menurut gue ini kejutan-kejutan akan dilakukan Simone Inzaghi. 3-2-4-1 Pep akan dilawan 3-5-2-nya Inzaghi. Dengan back Inter Milan yang cenderung tua. Gimana lu melihat? Haaland dikantongin ACRB aja. Gimana melihat? Iya, ACRB, The Free. Iya kan? Tua-tua semua. Tapi pasti kalau menurut gue Inter akan mencoba serangan balik sih. Dengan bertahan di 3 back. Kalau gue bisa kasih saran ke Inzaghi. Ke Simone ya. Gimana? Karena posisinya sama kayak Tottenham ya. 3-5-2 dipakainya. Kalau Tottenhamnya Conte. Sedangkan City aja kan gak pernah ngalahin Tottenham di kandang kan. Iya, Mungkin itu bisa dijadiin pelajaran untuk Inzaghi. Maksudnya emang mereka nahan dulu dengan 3 back. Dan serangan balik dari sayap-sayap atau gak penyerangnya. Lautaro. Kebetulan emang Inter pakai 3 back juga. Pakai 3 back. 3 back dengan ngandalin kiri kanannya. Setuju juga gue kalau dia menyontek strateginya Tottenham Hotspur harusnya bisa di tipis-tipis. Berarti yang akan berfluidnya ke 5 back juga gitu ya. Kanan kirinya turun. Jadi akan ada kemungkinan banyak bahwa Inter Milan akan cenderung defensif nanti. Besok Kalau secara position ball pasti City akan megang. Dimana tengahnya pasti kan De Bruyne, Gundogan, Rodri pasti akan lebih menguasai. Tukang gedor semua Pak kalau si Grealish gak bisa ganti Mahrez nanti kan ya. Tukang potek-potek juga capek banget itu ngeliatnya gitu maksudnya. Tapi kan perbedaannya kalau si Inter itu bertahan jadi 5 back. Kalau Manchester City bertahan jadi 4 back kan. Iya, dari 3 back. Dari 3 back ke 4 back. John Karena Stones Stones-nya doang yang turun. Iya. Rodri-nya tetap di depan tuh. Itu adalah formasi yang baru ya untuk John Stones sendiri ya. Jadi tapi kan kalau secara sejarah Inter Milan sudah mendapatkan Liga Champions itu 2 kali kan. Dan pernah treble juga. Pernah treble 2010 juga. Nah ini juga sedangkan Manchester City belum pernah mendapatkan Liga Champions sama sekali. Mungkin kalau ini mendapatkan Champions akan dimulai tuh heritage-nya Man City ke masa kan? Ya ini juga akan treble. Apakah Inter akan menghentikan Man City untuk mendapatkan treble? Ya. Atau enggak? Nah, pertanyaannya juga tahun 2010 begitu. Kenapa? Bayern Munchen kurang berkuasa apa? Dikalahkan sama Mourinho sama Diego Milito. Apakah Lautaro akan menjadi Diego Milito? Sama-sama Argentina. Sama-sama Argentina. Iya betul. Kan? Semua orang gak ada yang menyangka Inter tahun itu menang, Mbak. Iya. Ini kalau Inter Milan bisa juara lawan City pecah sih. Pecah. Selesai ini ya. Iya. Maksudnya gue walaupun tim gue dukung Juventus tapi Italia Pak. Akan melaju ke perpanjangan waktu gak? Enggak lah. Kalah kalau perpanjangan waktu. 90 menit ini. Ini akan selesai 90 menit. Masa ngeluarin Lukaku. Iya Lukaku main ya? Lukaku tapi jadi bagus loh di Inter. Maksudnya akhir-akhir ini jadi lebih ke assist dia daripada golin.
Oh, agak ganti peran ya. Tukeran sama Lautaro. Berarti akan menjadi pertandingan yang menarik. Cukup seru ya. Iya buat kalau kita ngikutin dulu-dulu. Iya. Kita tahu Inter, orang kalau yang sekarang pasti apa Inter gitu. Tapi kan kalau dulu emang dia wah diremehkan. Tapi jadi ajang pembuktian mental pemain City juga sih. Karena kan waktu lawan Chelsea final yang 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu kan semua juga dukungnya City kan sebenarnya. Oh iya, yang tapi kalah mental kan. Kayak Havertz, oke. Nah kan City belum pernah nih sebagai walaupun mereka udah juara mulu Liga Inggris. Tapi di Eropa, tapi di Eropa nih tim-tim yang seperti City, PSG kan belum ada yang berhasil tembus. untuk jadi juara champion kan. Betul. Tapi ada satu yang menarik Pak, yaitu datangnya Alvarez. Oke. Si Alvarez tuh selalu debut dan selalu menang Pak di berbagai event. Alvarez Argentina. Jadi dia debut di Copa America, Argentina juara Amerika. Debut di World Cup, Argentina juara World Cup. Begitu pun di klub ya. Liga Inggris. Di Liga Inggris, debut di Premier League, juara. Oh jadi pembawa keberuntungan ya orang. Pembawa keberuntungan ya Alvarez nih. Apakah ini akan tetap berlanjut? Kan dia debut juga nih di Liga Champions. Karena sebelumnya kan bukan main di Eropa. Di Liga Argentina pun begitu. Iya di Liga Argentina begitu. Juara mulu berarti. Oh berarti debut. Pialanya udah banyak. Kalau dia udah menang ini pensiun. Udah langsung. Udah menang. Udah. Sama kayak Emersonnya Chelsea. Kenapa? Oh iya benar. Juga dapat piala iya. Dia orang pertama yang menang 3 juara Eropa. Emerson. UEL, UCL sama apa yang Conference League. Gila kan? Iya, oke. Pertama tuh. Jadi untuk yang ingin menonton Sobat Sporty nonton bareng kita nih di Sport 77 bisa di link deskripsi langsung lihat. Teman-teman bisa nonton nanti di Gandaria City. Nonton bareng kita ada si Mamat Alkatiri, ada Gautama Sindu dan ada Ripan Pradita. Lu mau nyomong maksudnya? Gak usah yang nyebutin kita. Ikut aja langsung untuk daftar ya karena kan ada kuotanya satu lagi terbatas. Juga teman kita. Siapa? Mozaik. Mozaik Ali Samer. Ya betul. Nah itu pokoknya isi di sini nanti kita nonton bareng-bareng. Siapakah yang akan menjadi juara champion? Manchester City atau Inter Milan? Banyak hadiah Pak. Banyak hadiah juga. Iya benar ada dia. Hadiah door prize juga ada. Ada. Itu dia pokoknya. Nah, selain Liga Champions, kita juga dapat ini ya info-info di Liga Eropa. Ya. Banyak kejutan bahwa pemain-pemain yang dulu kita tonton dari zaman kita kecil end of era katanya. Ini selesai nih. Ya. Wah, benar. Karim Benzema akhirnya mengikuti Jack Ronaldo, Cristiano ke Liga Arab. Al-Ittihad. Kenapa dia memilih untuk selesaikan semua karir? Menurut gua sih dia udah. Karena dia orang Islam. Salah satunya itu. Iya kan. Biar kalau lebih untuk mendekat. umroh naik haji kan dia kan Islam yang taat juga kan. Betul. Dan juga mungkin ini udah saatnya dia mengambil pundi-pundi sebelum pensiun sih. Iya. Apalagi yang dicari di Eropa gitu maksudnya. Udah karena kan kalau dia mau mengalahkan rekor Ronaldo Messi kan agak susah ya. Oke. Untuk secara pribadinya kalau gue menjadi Benzema sih gue udah gak ada yang dikejar gitu. Karena apalagi nih champion udah sering. Liga Spanyol udah. Yang gue kaget tuh Kante. Iya, N'Golo Kante juga akhirnya sama si Benzema ya. Sama timnas Prancis itu. Iya maksudnya agak kaget juga gitu maksudnya. Kenapa Kante maksudnya masih bisa di Liga Italia masih bisa. Oke. Tapi kan udah cederaan terus Pak. Iya sih. Terus ada Gad akhirnya memutuskan pensiun. Kita lihat di AC Milan di terakhirnya ada goodbye. Terima kasih untuk Zlatan Ibrahimovic. Dan gue menikmati Zlatan dari berbagai versi. Apa? Karena dia sempat di Juventus kan di tahun 2004. Dari Ajax direkrut oleh Juventus di tahun 2004. Terus 2006 sampai 2006 Juventus kena skandal. Dia baru pindah ke Inter. Cuman dia akhirnya pensiun di Milan dan menangis di San Siro. Itu kayaknya hatinya ada di AC Milan kali ya. Atau Itali. Lebih tepatnya di AC Milan sih kayaknya. Iya maksudnya kalau tahu di negara Italia. Karena kan dia paling banyak karirnya di situ. Di PSG juga gak ini banget kayaknya. Walaupun dia belum akhirnya tidak bisa mendapatkan Champions League ya. Iya. Sepanjang karirnya ya. Sepanjang karirnya betul. Di Inter dia pindah Barca, Inter yang juara. Dia pindah ke Inter, Barca yang juara. Jadi Zlatan Ibrahimovic pensiun. Kemudian banyak juga ini rumor-rumor transfer yang sangat seru. Ramos juga di PSG. Messi dan Ramos juga selesai. Selesai Messi ke klubnya David Beckham. Inter Miami peringkat terakhir. Ternyata rumornya kan Messi akan ke Arab nih. Menyusul persaingan dengan Ronaldo. Dan ternyata dia memilih ke Amerika. Kayaknya lebih asik di Amerika kali menurut dia. Mungkin satu kultur. Arab nggak kulturnya dia banget kan mungkin. Bisa jadi nggak tahu. Pasti dia memikirkan keluarga juga sih. Iya kan. Untuk tempat tinggal. Gak ribet gitu maksudnya. Antara di Arab dan Amerika kan ada beda ini.
Jadi Leo Messi ke klubnya David Beckham, Inter Miami. Kemudian kayak Sergio Busquets. Messi pun ke Inter Miami juga katanya kan patungan seliga Amerika. Hah? Buat Messi? Iya, jadi Gimana? Jadi Apple terus Adidas. Oh Apple ngebantu. karena yang punya Apple license kan ya? dia punya license Apple Iya. TV. Oh. Dia ngebantu untuk pokoknya ada term-termnya untuk kebayar Messi-nya lah. Kalau Adidas emang kan juga Messi, sebagai- Messi Adidas kan? Messi Adidas dan Liga MLS kan semua Adidas bajunya, Oh. jersey-nya. Emang ini liga arisan kan Pak? Liganya emang gitu. Berarti Liga Amerika ngikutin Liga Indonesia zaman dulu tuh yang Betul. Ribuk semua, naikin semua. Desainnya bagus pun, juga sih. desainnya pun mirip-mirip semua, jadi kayak templatean gitu, cuman beda warna-warna gitu. Oh iya Nah, itu jadi iya. Adidas, Apple itu ngebantu untuk ngedatengin Messi. Berarti ada hubungannya sama Adidas juga kan Messi brand ambassadornya Adidas kan? Yes, Kayaknya ada yes. campur tangan sedikit-sedikit lah. Bisa jadi Dan mungkin. juga katanya semua tim itu patungan lah untuk ngedatengin Messi gitu. Berarti Messi juga selesai ya karir di Eropanya ya? Dia udah nggak akan Enggak lah udah cukup. udah selesai ya berarti. Cukup. Benzema selesai, Messi Cuman selesai. harus membuktikan Inter Miami kan peringkat 15, peringkat terakhir nih. Apakah dia bisa Apakah naikin? dia bisa dongkrak. Jangan popularitasnya doang yang mendongkrak, tapi maksudnya skillnya juga Oke. masih. Karena di umur-umur tua di Liga Amerika menurut gue masih boleh lah. Pirlo juga dulu di situ jago, Lampard juga. David Villa, Zlatan Villa. juga udah Villa, terbukti, Zlatan kan? juga. Beckham. Oke. Nah, di usia-usia yang masih bagus, masih produktif ada Jude Bellingham Iya. yang akhirnya pindah ke Real Madrid. Real Madrid. Nah, Wih, kita ngomong akhirnya Real Madrid dulu nih. Real Madrid membuang Juga banyak eksodus dia. Iya, Iya, Real banyak Madrid eksodus. Exodus itu apa? Mereka pengen ngapain ceritanya itu? Pengen ganti mesin. Waktu itu kita ngobrol di sini ada Ojik juga. Udah Usia harus ahli Madrid ya. Iya, Jik. Bellingham masuk untuk ngasih di lini gelandang. Iya, karena kan Iya. emang harus diganti motornya ada di gelandang. Oke, berarti setidaknya ada yang bertenaganya Tchouaméni sama Jude Bellingham. Iya, sama depan kan kalau kata Dampingi Toni Mang Dulu, Kroos. Iya. Depan itu udah gak ada Benzema. Depan Ada itu Benzema. sekarang yang ada kontrak cuma ada Vinicius dan Rodrigo. Baru dua nih berarti. Cuman itu doang. Karena sisanya kan Asensio cabut, Mariano Diaz cabut, Hazard cabut, Iya. Benzema cabut, 4 cabut penyerang. Katanya mau beli Hajikan kan. Haji Harry Kane. Oh Harry Kane juga lagi bingung nih antara mau ke Madrid atau ke MU. Ya, kalau Tapi gue opsinya dia pengen ke Madrid karena pengen Kalau- piala katanya. Jadi sebenarnya Iya. Betul, kalau pilih piala ya ada Madrid dong. ada dua versi sebenarnya kan. Maksud Anda MU tidak Ya kita lihat 10 tahun terakhir. Sebenarnya kalau ke MU ya Tadi apa? Kenapa Harry Kane? ada dua opsi yang diincar. Antara dia mau ngejar trofi apa piala Atau dia ngejar rekor gol terbanyak Liga Inggris. Karena dia kan udah nomor 2 deh sekarang. Di Kalau bawah Timo misalnya Shearer kan. mau ngejar rekor di MU ke MU gitu. Atau Iya, tetap di Spurs. Iya, tapi kan Kalau ngejar piala pasti dia ke Madrid. Contohlah Kyle Walker ketika Iya. dia pindah pialanya bejibun. Iya. Orang mau pengen piala, orang namanya liga. Tapi emang namanya banyak main ini loh, bola. banyak cerita orang yang pindah dari Spurs tuh langsung pada juara. Contoh ya. Terakhir aja Eric Lamela. Jangan kan Eric Lamela Pak. Brian Gill aja yang dibeli Spurs tuker Lamela. Dipinjemin lagi ke Sevilla. Juara. Iya, bener juga sih. Gareth Bale. Gareth Bale. Ini Napoli. Aduh siapa gue lupa itu Pak. Siapa ya? Yang Ndombele. Oh, Nombel, Iya. Nombolers. Iya. Bener. Ndombele juara di Baru Napoli udah bertahun-puluh tahun kagak pernah juara, Pak. Iya. Dia datang juara gitu Juara. ya. Seakan-akan begitu. Modric kalau itu kan ke Madrid. oke, Udah pasti kalau itu. Tapi kan musim awalnya nggak bagus, Pak. Ah, iya juga ya. Jadi Aaron Lennon juara di mana? Anjing. Lennon. Suka sesat tim kreatif kita. Tim kreatif suka sesat. Lantingannya ini. Suka nyebut-nyebutnya ya. Iya. Jesse Lingard yang mau ke Indonesia. Konka. Nggak mau nyebut. Jadi nggak mau masuk. Jadi itu ya ada Exodus Madrid yang mungkin akan ditambal-tambal dalam beberapa minggu ke depan bakal Ya pasti dia mereka ngejar pasti butuh striker. penyerang-penyerang, Iya. ya. Karena yang ditambal pasti tengah terus nih Bellingham. Yang gue kaget Felix tuh. Nah iya Oh, kenapa Felix. Felix ternyata nggak moncer ya di Inggris. Iya. Ya nggak masuk Ternyata skema kali. nggak masuk. Felix Modric tuh nggak gerak banget ya. Iya, Mudrik lagi kasihan banget itu. Belum kali. Iya belum, kita mungkin belum. kalau Mudrik belum, kalau Felix menurut gua ternyata nggak cocok lah. Kemudian tim terbaik dunia sudah mendapatkan satu gelandang juara dunia yaitu Mike Allister. Waduh, Coba ulangin. Tim terbaik dunia apa ya? Tim terbaik dunia Liverpool sudah mendatangkan pemain terbaik dunia Mike Allister 1 assist ke Di Maria di final Piala Dunia. Itu tukeran sama
pemain terbaik Liverpool juga. James Milner. James Milner itu pemain terbaik Inggris. Iya tuh. Brighton kayaknya ini karena kan dia pernah ngambil Lallana kan gratis. Gitu. Free Pak. Seakan berefek apakah Mike Allister di Liverpool? Enggak, kayaknya biasa aja. Dan dengan bargain juga ya, harganya gak terlalu mahal. Posisinya tuh mau ke siapa? Di depan Henderson, di belakang penyerang. Nomor 10. Untuk nge-cover Thiago sih, karena kan Thiago injury prone, kaki kaca. Ya. Iya. Dia kan main paling cuman setengah musim, seperempat musim cedera. Padahal bagus banget ya Thiago ya. Bagus Banget Thiago tuh. Waktu di Munchen. Iya, maksudnya dimanapun dia berkarir menurut gua. doang. Liverpool biasa aja ya sudah. Lu merasa rugi Liverpool beli Thiago? Jadi ya iyalah enggak ada efeknya. Tapi kayaknya gara-gara Thiago datang malah enggak dapat champion, enggak lolos Liga Champions. Maksudnya itu kan tim pan. Iya, kalau dianya fit bukan. Kalau Thiago fit, andai kan Thiago fit, dia bisa menjaga Liverpool stabil ketika nggak ada Mane, ketika udah keluar Mane gitu. Ya harusnya Henderson bebannya. Kenapa Henderson gitu-gitu aja skillnya? Ya memang segitu. Henderson kan ini aja kapten, menyemangati tim. Henderson itu dapat Liga Inggris dan Liga Champions di Liverpool. Itu hal yang tidak didapatkan oleh Steven Gerrard bahkan Liga Inggris. Benar. Iya sih, benar juga sih. Itu dia. Jadi itu kepindahan pemain di Eropa, kita masih terus akan menunggu. Ramos juga nggak tahu nih kemana nih. Belum tahu. Nah, Ramos kayaknya kayaknya dia udah gak di Eropa lagi. Antara Arab lagi. Akan ke Arab lagi. Dia tahu kali duit kali ya. Liga Arab juga gila sih nih. Maksudnya lagi investi bayangin Pak, kalau lolos Liga Champions, PSM Makassar atau Bali United ketemunya kan tim-tim Liga Arab. Benzema ya. Benzema. Gila lo main sama Benzema cuy. Kalau misalnya katakanlah Bali United gitu lolos. Iya. Si ini ya. Bali United Fadil Sausu. Iya, Karim Benzema. Oh anjay. Atau kan timnya Ronaldo kan gak lolos. Tapi kemarin juga sudah ada playoff Liga Champions di leg pertama di Bali. Itu lapangannya bagus ya ternyata. Banget. Setelah bagus, terang ya. Itu kan Basian Piala Dunia. Satu sama dan nanti akan ada di di leg 2 akan ada di Parepare. Siapa yang akan lolos ke babak selanjutnya kita nantikan saja. Apakah lapangannya akan sebagus Bali? Kita lihat saja. Semoga teman-teman Parepare sudah mempersiapkan dengan baik. Yang jelas sih drainasenya udah dibenerin kemarin. Ketawa. Sudah direnov. Orang Makassarnya ketawa. Nah sekarang nih guys, ada segmen baru. Apa namanya? Segmen baru itu apa namanya? Sobat Sporty Curhat SSC. Jadi Sobat Sporty yang mau curhat soal pengalamannya di sepak bola, apapun. Mau pengalaman nonton, pengalaman lumayan, pengalaman apapun boleh kasih ke DM Instagram ke Sport77 Official, nanti kita bacakan di sini. Nah, hari ini ada dari Reza Perdana, sosmednya @edinreza. Jadi ceritanya begini, final ISL 2014, Persib lawan Persipura. Kala itu saya masih kuliah ingin menonton final tersebut di Palembang. Namun terkendala biaya dan mungkin itu momen penantian dan momen terbaik dalam sepak bola saya dalam hidup. Saya demi melihat Persib juara kala itu menjual motor Honda Tiger kesayangan waktu sekolah saya sampai di bawah pasaran di Twitter dengan hashtag modal final. Agar bisa membeli ongkos perjalanan ke Palembang dan tiket match. Alhamdulillah momen pengorbanan itu terbaik dalam hidup saya. Tapi di balik itu semua orang tua saya tidak mengizinkan saya kala itu untuk berangkat ke Palembang. Karena khawatir terjadi bentrokan. Tanpa sepengetahuan orang tua saya, dengan nekat demi Persib, saya jual motor demi berangkat ke Palembang. Lalu saya sampai bohong bilang ke orang tua nginep di kosan teman untuk mengerjakan skripsi. Dan pulang ditanya motor kemana, saya bilang hilang. Sampai sekarang orang tua saya tidak tahu bahwa saya nonton ke Palembang dan motor dijual untuk beli tiket. Sekian emot nyengir. Allahu Akbar, laknat kamu. Durhaka. Sekarang orang tua kamu tahu. Sekarang orang tua kamu menonton. Udah saatnya Reja, orang tua lu tahu. Siung kaki orang tuamu, kamu bilang kamu bohong. Motor hilang demi nonton Persib. Emang tiketnya semahal apa sih? Mahal pesawatnya nih. Kagak kan motor Tiger tuh dulu motor paling bagus Pak. Pesawatnya mahal. Itu sejutaan. Tiger tuh lebih dari 10 juta ya, iya, Pak. Maksudnya lu ya kan itu di bawah harga pasar. Bisa digade. Dari Bandung ke Palembang 1 juta, balik lagi 1 juta udah 2 juta. Di hotel tuh tinggal tuh sejutaan lagi 3 juta. Gaya banget tinggal sisanya di hotel. Beli HP Pak. Lu cerita di sini. Itu habis cuma 5 juta Pak. Mending digade daripada dijual aja. Goblok kamu.
Kenapa kamu gak ada? Iya benar juga. Iya. Eden Reza, pakai otak kamu. Kenapa gak digade? Iya benar juga. Otak lu di mana? Mending gade, Pak. Kenapa gak digade aja 4 juta? Iya benar juga. Abang saya itu, Pak, motornya tuh Tiger. Belinya itu sekitar 18 juta. 18 jutaan dulu harganya. Oh iya juga ya, Tiger 18 juta. Kalau lu jual murah nih mentok-mentok lu dapat 15 juta atau 12 juta. Itu sisanya masih banyak, Reja. terus ditanya orang tua, motor kemana? Hilang. Gampang banget ayo. Wah, kamu sepertinya keuangannya bagus. Waduh, kamu sudah dosa. Bodoh lagi. Untung Persibnya menang. Oh iya, untung menang. Menang. Menang gak? Menang juara Persib. Alhamdulillah. Kalau kalah, Ada yang model beginian. Tahun 2014 lagi. Masih 10 juta, setengahnya 10 juta sih dapat ya kalau. Iya, Pak, 10 juta masih dapat. Iya, kenapa gak digade betul sih. Iya, gade kepegadaian masih untung. Lu tebus lagi. Iya. Nabung dikit. Nabung dikit dapat motor balik lagi. Gak usah berbohong kepada orang tua. Tidak berbohong. Emang otak Anda itu bukan di sini. Tapi udah tahu ini. Oke, sekarang kalau Anda sudah bekerja, balikin motornya. orang tua. Ini ada cara paling cepat. Foto KTP, klik. Mumpung masih ada waktu. kalau dulu belum ada. Sekarang udah bisa. Belum ada dulu. Tapi penasaran sekarang orang tuanya tahu gak ya kisah ini ya? Maksudnya ini pembohongan dari 2014 itu masih terbongkar apa enggak sampai sekarang? Ini tim kreatif ada foto orang tuanya enggak? Nanti kita kirim video ini. Lu kirim. Orang tuanya nggak tahu. Oh, sampai sekarang nggak tahu. Oh, Allahu Akbar. Si orang mana Reja? Aduh. Lu coba marahin pakai bahasa Sunda, Bang. Tapi memang saat itu mungkin ini kali ya serba cepat kali dia butuh. Atau dia sama pacarnya di jalan ke sana, Pak. Kalau itu mungkin. Mungkin Makanya dua. biaya double. Iya, kali 2. 4 juta, 8 juta. Iya benar kalau itu. Anda Ya. mau Kalau itu mau mungkin. beginian jauh sekali. Enggak. Anjing berasaskan Tapi nonton. ya udah itu adalah perjuangannya Tapi keren. Reja ya. Terlepas dari kebodohan. Pengorbanan. Iya, Tapi memang keren. ya namanya anak muda kali ya. Yes. Sangat pendek pemikirannya. Kalau nggak pendek dia nggak berangkat. Maksudnya Iya sih. ya emang Dan itu tidak bisa merasakan vibes Iya. juara Persib di kota ya, orang. itu akan kan itu bagian sejarah kan. Sejarah. Datang ke Palembang merasakan sama-sama juara. Saat itu kalau mikirnya kepanjangan mungkin Nggak jadi. nggak jadi. Ya udah itu emang ya udah Atau namanya. dia udah minjem-minjem ke teman-temannya. Nggak Cuma ada kan nggak kali. masuk akal. Gue mau pinjem duit dong. Buat apa, Ja? Buat nonton Persib. Iya kagak. Iya, Mungkin iya. dikasih dong. Iya. Terus akhirnya dia Tapi ini opsi gade mungkin tidak terpikir ya. Tidak terpikirkan. Terlewat. Skip. Atau minta tolong orang untuk gade. Gadenya ke orang. Bukan gade ke pegadaian. Iya. Ya udah yang penting top ceritanya. Mantap. Buat sobat sport yang lain yang punya cerita-cerita asik dan lucu dan yang seru, apapun lah cerita apapun, kirim aja ke sini. Nanti kita bacakan setiap Jumat, oke? Saya cuma. Ya, thank you ceritanya. Terima kasih Edin Reza. Buat sobat sporty juga jangan lupa besok akan ada nonton bareng Manchester City melawan Inter Milan di Gancit. Jadi segera Kafe apa tuh? Oh apa? Cafe. Cafe. Jadi silahkan kasih isi di link deskripsi untuk kehadiran kalian. Nanti kita konfirmasi ulang ke sana. Oke, selamat berakhir pekan teman-teman. Kita jumpa lagi. Ada apa? Jadi siapa? Megang siapa? City, Inter? Lu siapa? Pengennya Inter. Sama. Pengennya sih, Inter. Pengennya Inter. Pengennya Inter, tapi kayaknya realistisnya Ya City ya. Tapi kalau Inter bisa juara asik aja gitu. Iya. Biar hegemoni sepak bola tuh ya. Iya, sepak bola tuh ya gak didominasi gitu. Tapi terakhir tim Inggris juara kapan? Chelsea 2000 berapa? 2020. Chelsea. Tim Itali? Tim Italia gak tahu tuh. Udah lama banget ya? Tim Italia Terakhir Inter juara. Enggak. Milan 2000 enggak ada. Inter 2010. Inter. 2010. 2010 benar. Ya, jadi justru juara terakhirnya Inter Milan yang akan lolos ke sini. Inter Milan penyelamat sepak bola Italia nampaknya. Bagaimana? Apakah bisa dia menyelamatkan muka ini ya? Italia, sepak bola Italia. 13 tahun ya? 13 tahun penantian. 13 tahun penantian. Setelah treble-nya 2010, kali ini apakah bisa menghentikan treble City? Kita lihat saja besok. Kalau begitu Ripan Pradipta pamit. Saya Abta Pradana pamit. Fahmi Alansyah pamit. Sampai jumpa di OB minggu depan hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ciao.